Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini memiliki konteks sejak kebangkitan Tuhan dari antara orang mati sampai kenaikan itu 40 hari. 40 hari Yesus hadir secara insani, menguatkan, menemani, mengingatkan para murid. Tetapi setelah kenaikan sampai Pentakosta, berarti tambah 10 hari lagi, Yesus tidak lagi hadir secara insani. Karena itu pada hari ini Dia mengatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan para murid seperti yatim piatu. Dia meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Pada minggu ini kita akan mendalami 3 kata ini: penolong, roh, dan kebenaran. Lalu kemudian kita mau mengerti apa itu roh kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kata penolong dalam bahasa Yunani disebut dengan parakletos. Dan dalam Injil yang bahasa Yunani, kata seorang penolong itu tadi memakai kata parakletos. Kata ini memiliki 3 nuansa, 3 makna. Pertama, memang kata penolong itu sendiri. Pada zaman sekarang banyak orang digerakkan hatinya untuk menolong sesama, terutama yang menderita positif virus corona. Para dokter, perawat, mereka mendedikasikan diri untuk menolong sesama. Tetapi juga banyak orang digerakkan hatinya untuk membantu orang lain yang terdampak oleh masa pandemi ini, dengan misalnya menyumbang, lalu disalurkan sumbangan itu dalam bentuk sembako dan lain sebagainya. Penolong. Tetapi parakletos itu juga berarti penghibur. Kita tahu dalam bacaan kedua tadi, kita diingatkan bahwa hidup itu pasti ada penderitaan. Tidak ada hidup tanpa derita. Maka orang-orang Kristen, pengikut Kristus, tidak boleh lari dari penderitaan. Harus siap sedia menderita seperti Kristus. Maka orang yang berduka cita, orang yang menderita, memerlukan penghiburan. Disitulah penolong yang lain itu tadi berfungsi sebagai penghibur. Yang berikut, parakletos itu juga berarti pengacara, pembela. Kalau kita membaca kisah para rasul, seringkali para murid keluar masuk penjara, diadili, dan lain sebagainya. Tetapi Roh menolong mereka sebagai pembela, pengacara mereka. Dengan kata-kata dan ajaran dari Roh penolong itu, mereka mampu mempertanggungjawabkan kebenaran iman mereka. Maka kata penolong itu punya 3 arti: penolong, penghibur, dan pengacara. Sekarang kata roh. Roh dalam bahasa Yunani itu disebut dengan pneuma. Maka ilmu tentang roh, pneumatologi. Pneuma ini pun punya 3 arti, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.
Pertama, mau mengarahkan pada udara yang bergerak alias angin. Jadi pneuma itu menunjuk pada udara yang bergerak, angin. Kita tahu angin, udara yang bergerak itu punya power, punya kekuatan. Kalau dia bergerak kencang, dia bisa menghempaskan pintu, bisa menjadi angin taufan, bisa menjadi angin puting beliung, dan tornado, dan lain sebagainya. Angin yang bergerak. Dan angin yang bergerak sifatnya tidak bisa kita arahkan. Dia sesuka dia mau bergerak kemana. Punya power. Yang kedua, pneuma juga berarti nafas. Udara yang bergerak keluar masuk dari hidung atau mulut. Dan itu memberi kehidupan, memberi energi, nafas. Dan yang ketiga berarti roh, pelaku kehidupan. Roh yang memberi kehidupan. Maka kata roh, kalau kita memakai kata Yunani, pneuma berarti angin, nafas, dan roh penggerak kehidupan. Maka dengan ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus berjanji akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, maka kata Parakletos, pneuma menjadi isi dari penolong dan isi dari kata roh. Sekarang kata kebenaran. Kalau kita membaca konteks keseluruhan dari Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sangat jelas apa itu kebenaran dalam Injil Yohanes. Kalau kita baca Yohanes bab 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka jelas kebenaran itu siapa. Dan kalau kita membaca ayat 16, bab 16 ayat 13, Yohanes mengatakan roh kebenaran itu memimpin orang yang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Siapa seluruh kebenaran itu? Tak lain tak bukan adalah Kristus sendiri. Maka dengan demikian, roh kebenaran itu dipertentangkan oleh Yohanes dalam bab 8 ayat 44 dengan iblis. Iblis itu dikatakan oleh Yohanes adalah bapa segala dusta, yang selalu mau membelokkan orang yang percaya pada kebenaran supaya menjadi pendusta, tidak mengatakan yang benar. Jadi orang yang sering berdusta, mungkin dia sudah dikuasai oleh bapa segala pendusta alias iblis. Karena memang iblis menggoda orang untuk meninggalkan kebenaran, menjauhi kebenaran, menjauhi Tuhan Yesus, karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Maka dipertentangkan roh kebenaran itu dengan iblis, bapa segala dusta. Dengan ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bisa mengerti dengan baik ketika Yesus memberikan seorang penolong, yaitu roh kebenaran, dan roh kebenaran ini adalah dari Bapa sendiri, itulah Roh Kudus. Maka kita memiliki roh kebenaran dalam hidup kita ketika kita dibaptis. Tadi kita mendengar bagaimana Filipus, Petrus, dan Yohanes ada di Samaria. Filipus itu dalam bacaan pertama, Filipus itu salah satu dari pemimpin umat yang dipilih. Ada 7 orang yang dipilih menjadi pemimpin dan membantu para rasul. Filipus membaptis orang di Samaria, tetapi kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang dibaptis di Samaria. Dengan itu dicurahkan Roh Kudus kepada mereka. Maka roh kebenaran tak lain tak bukan adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita ketika kita menerima
sakramen Krisma. Maka sebenarnya dalam diri kita sudah ada roh kebenaran, penolong yang lain. Tinggal sekarang apakah kita mau bekerja sama dengan roh kebenaran itu. Roh penolong, penghibur, pengacara, angin, nafas, roh kehidupan yang punya power. Semoga pada minggu ini kita menyiapkan hati kita untuk pencurahan Roh Kudus pada pesta atau perayaan Pentakosta yang tidak lama lagi akan kita rayakan. Dan semoga penolong yang lain, roh kebenaran hadir dalam kehidupan kita.